semua, assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku. Terima kasih untuk yang masih setia selalu hadir setiap aku upload video terbaru. Temenin aku ya, kali ini aku masih berkegiatan bersih-bersih rumah. Temanya masih sama dengan video aku yang kemarin. Mumpung semangatnya itu sedikit-sedikit mulai bangkit lagi. Berhubung deep clean setiap ruangan terakhir aku lakukan sebelum menyambut lebaran kemarin, mulai dari kamar, area dapur, ruang tengah sampai ruang depan atau ruang tamu. Jadi setelah lebaran sepertinya semua udah kembali berdebu lagi dan harus segera dibersihkan lagi. Nah, di video sebelumnya kan aku sudah lap-lap wall decor, terus lap-lap figura sampai akuarium, pokoknya semua udah kinclong. Sekarang giliran aku mau lap etalase aku yang aku taruh di ruang tamu. Sebenarnya untuk kaca etalase yang di bagian luar sering aku lap ya teman-teman, tapi sekali lewat aja. Kalau untuk raknya memang jarang sih aku lap, karena kalau untuk ngebersihin semuanya itu kan butuh niat yang kuat ya. Daripada nanti ngelapnya cuma separuh-separuh, aku pikir nunggu bener-bener ada keinginan dari hati lah tanpa ngerasa terpaksa. Tadi etalase bagian atas sudah aku lap, sekarang tinggal aku turun-turunin dulu semua barang yang ada di dalam etalase, terus baru aku lap semua. Oh ya, selain tempat penyimpanan boneka, etalasenya aku fungsikan untuk nyimpen toples-toples aku, terus wadah bekal anak-anak, botol minum yang semua kondisinya itu bersih ya teman-teman, dan disitu juga ada sepatu, sama ya semua dalam kondisi bersih. Al-Quran juga aku simpen di sini, nanti aku susun di rak yang kedua dari atas di bagian paling kanan. Sengaja aku simpen di situ biar gampang ngambilnya ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Setelah Idul Fitri biasanya dompet juga ikut fitri ya. Sama kayak dompet aku. Dompet udah bersih kembali, nggak ada selembar pun tersisa. Dan sekarang waktunya kita ngumpulin lagi. Karena kita semua tahu lah ya, keperluan persiapan lebaran itu cukup menguras kantong dan menguras tabungan. Padahal sebelum lebaran aku udah wanti-wanti ya kalau nanti persiapan lebarannya ya biasa aja lah. Tapi tetap aja harus ngeluarin budget yang lumayan sih menurut aku. Padahal aku sudah sehemat mungkin, tapi bukan jadi rahasia umum ya kalau harga kue lebaran satu macam kue aja udah berapa gitu. Terus dikalikan aja berapa macam kue yang kita butuhin. Kebetulan di sini aku beli semua, nggak ada yang bikin. Nah, walaupun harga per itemnya itu murah meriah, tapi semua ada angkanya ya. Udah kelihatan kan berapa uang yang harus kita keluarin. Belum lagi baju anak-anak, THR dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan setelah lebaran ini rezeki kita ngalir terus, amin. Biar bisa isi lagi pos-pos tabungan yang sempat kepake dan segera tergantikan lagi. Yuk, semangat yuk. Nah, ini lap-lapnya sudah hampir selesai. Setelah ini tinggal susun-susun ulang. Ini aku ngelapinnya cuma pakai cairan pembersih kaca dan pakai lap bersih ya, teman-teman. Etalase bagian dalam ini tuh asli kotor ya teman-teman, cuma nggak kelihatan ya di kamera. Padahal banyak debu yang udah numpuk gitu ya teman-teman. Apalagi di bagian rak bawah tempat taruh sepatu-sepatu. Itu udah banyak debunya. By the way, semua boneka ini udah lama banget ada di rumah aku. Kebanyakan anak aku dapet dari main capit boneka ya teman-teman. Jadi dia tuh rajin ngumpulin. Ada sih boneka terlama, tapi kayaknya nggak ada di sini. Mungkin masih di kamar karena selalu dibawa tidur sama si kakak. Dan dia nggak bisa lepas dari boneka itu. Maklumlah itu boneka kesayangan dia dari bayi. Lucu ya bisa sebutin itu dia sama bonekanya. Tapi jangan salah, banyak loh yang seperti itu. Masih nyimpen barang kesayangan dari kecil sampai anaknya itu udah besar gitu. Bahkan mungkin ada yang udah jadi ibu-ibu. Mungkin di antara kalian barangkali ada juga yang seperti itu. Coba deh kalian share di kolom komentar. Buat lucu-lucuan aja ya. Aku bilang itu sesuatu yang unik sih. Kalau aku sendiri apa ya?
Kayaknya nggak ada sih, cuma si kakak aja yang begitu, masih nyimpen boneka kesayangannya dari bayi umur 1 atau 2 bulanan gitu. Dan nyampe sekarang masih ada, cuma di bagian hidungnya itu udah nggak ada ya, udah hilang. Ini sebenarnya aku pengen banget beli rak sepatu, tapi kadang di saat uangnya udah ada, malah beli barang yang lain, bukan barang yang direncanain mau dibeli. Itulah ya kebiasaan aku, dan sampai sekarang belum nemuin yang cocok juga, masih cari-cari di toko orange. Maksudnya yang bisa muatan banyak gitu teman-teman, harganya murah dan kualitasnya bagus. Mungkin ada aja ya, cuma aku belum nemuin. Untuk sementara aku manfaatin etalase ini karena daripada kosong ya. Sebenarnya nanti suatu saat mau aku pakai buat jualan gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu juga mau jualan apa, belum kepikiran. Soalnya ini juga lagi ngumpulin modal sedikit-sedikit. Kalau suatu saat belum terwujud, mungkin sudah diatur Tuhan ya. Kapan saat doa aku dan suami bakal dikabulkan. Pokoknya berusaha terus aja sambil berdoa. Nah, etalasenya sudah bersih, alhamdulillah semua udah beres. Sekarang tinggal aku sapu-sapu bekas kotoran dari aku lap-lap tadi. Aku nyapu dari depan ke arah belakang aja ya teman-teman, lagi pengennya begitu. Enggak lah, sebenarnya enggak sesuai konsep ya. Harusnya kotorannya itu langsung aku buang ke depan, tapi ya udah karena di depan kedengarannya lagi ada yang ngobrol. Aku malu ya teman-teman kalau harus buka pintu. Terus terlihatlah tripod aku. Aku masih merasa belum pede aja gitu teman-teman. By the way, di depan rumah aku itu adalah rumah Pak RT ya teman-teman. Jadi ya wajarlah kalau setiap hari pasti ada aja yang datang untuk urus keperluan mereka. Nah, ini aku lanjut lagi ngepel karena habis disapu tadi kayaknya nggak afdol ya kalau nggak langsung dipel. Jadi ini aku mau ngepel dulu. Sebenarnya part ini yang paling aku suka ya. Jadi video aku kali ini adalah video edisi nyicil bersih-bersih rumah setelah hari raya ya teman-teman. Nanti selanjutnya nggak tahu berapa minggu lagi atau berapa lama lagi aku bersih-bersih. Tergantung suasana hati ya. Kalau lagi mau beberes bisa setiap minggu aku akan deep clean. Tapi paling lama sebulan sekali lah aku ngebersihin perintilan-perintilan yang ada di rumah aku. Gak yang tiap hari ya teman-teman. Kalian bisa lihat kan kipas angin aku juga udah bersih. Kebuktikan kalau emang beberapa hari ini aku sibuk nyicil beberes rumah. Tapi kipas anginnya itu dibersihin sama suami aku ya. Karena aku nggak bisa bongkar-bongkar pasang kipas angin. Soalnya kan bukan kebiasaan aku gitu ya. Tapi kalau terpaksa bisa sih bisa aku bongkar. Cuma nggak bisa masangnya lagi. Yang jelas ujung-ujungnya tetap minta bantuan suami aku. Oke, segala pekerjaan aku dalam rangka nyicil bersih-bersih rumah dari kemarin, alhamdulillah kelar. Walaupun di bagian dapur dan kamar belum kepegang ya teman-teman. Aku bakal lanjut besok pagi aja, karena udah berasa capek, tenaganya jangan diforsir, disisain lah sedikit biar nggak ngedrop. Dan finally setelah tag video aku langsung istirahat dan seperti biasa edit-edit video. Terus malamnya setelah maghrib aku bersin-bersin dong, ditambah tenggorokan aku berasa gatel. Aku pikir kenapa gitu, aku baru ingat pas aku bersih-bersih tadi lupa pakai masker ya teman-teman. Nah mungkin itu penyebabnya. Memang debu-debu halus itu sangat berbahaya untuk saluran pernapasan. Kadang aku sering abaikan hal-hal kecil seperti itu ya teman-teman. Nah lain kali emang aku harus pakai masker. Debu-debu di depan mata nggak boleh disepelein kalau nggak mau sakit ya. Oke lanjut lagi, aku mau bikin jus buah pir mix wortel ya teman-teman. Ini perdana aku bikin pir yang dicampur sama wortel. Karena si kakak request minta dibikinin jus yang dicampur sama wortel katanya gitu. Mau buah apa aja terserah. Sebab 2 hari yang lalu dia sempat curhat ke aku kalau punya keluhan sama matanya. Katanya kalau lihat tulisan di papan tulis di sekolah itu agak ngebayang gitu loh teman-teman. Aku sempat worry gitu teman-teman waktu dia bilang begitu.
Nah, untungnya dia langsung cerita ke aku, dan mudah-mudahan nanti kendala yang dihadapi terkait masalah penglihatannya semoga bisa diatasi sedini mungkin. Makanya insya Allah nanti aku bakal rutin bikin jus wortel seperti ini. Di samping itu juga aku nanti beli vitamin khusus untuk kesehatan mata. Mumpung yang dirasa masih baru-baru ini kan, masih 2 hari ini ya teman-teman. Jujur aku baru pertama ngejus wortel, tapi ternyata pas aku cobain enak juga ya, seger gitu sama kayak jus-jus pada umumnya, dan anak-anak juga suka. Dan ini next bakal jadi jurus aku, karena selama ini kan setiap aku masak sayur sop gak pernah sama sekali anak-anak nyentuh wortelnya, khusus adek ya. Kalau si kakak sih suka, walaupun gak terlalu banyak juga dia ambil wortelnya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap rajin masakin mereka. Lama-lama pasti juga mereka suka. Dan ada banyak cara juga sih biar anak-anak jadi suka makan sayur. Contohnya dicampur jus seperti ini. Bisa juga dicampur adonan kue atau gorengan dan lain-lain. Pokoknya banyak cara lah ya, nggak usah bingung. Karena aku juga sering ngelakuin seperti ini. Jusnya ini aku tempatin di toples plastik seperti ini aja, soalnya mau aku masukin kulkas jadi biar ketutup rapat ya teman-teman. Nanti pas anak-anak pulang sekolah baru aku kasih ke mereka. Ada aja ya. Di meja tadi ada tumpahan sedikit saat aku tuang jusnya. Aku mau lap-lap dulu pakai tisu, sekalian aku refill tisunya. Tisu ini tadi aku beli di warung, segitu harganya 10 ribuan ya teman-teman. Nanti aku bagi 2 karena tempatnya nggak cukup. Sisanya bisa direfill lagi nanti kalau sudah habis. Oke, toplesnya dilap dulu, masih agak basah ya teman-teman, karena kan sebelum bikin jus tadi aku cuci dulu toplesnya. Lalu selanjutnya mejanya dilap juga biar nggak lengket. Tadi aku pakai buah pirnya 1 buah, wortel 1 juga, tapi nggak utuh gitu ya teman-teman. Aku ambil sedikit untuk tambahan bikin bakwan. Setelah di blender jadinya segitu ya, karena aku bikin yang agak kental. Ini langsung mau aku masukin ke dalam kulkas. Oke, dilanjut keesokan harinya di jam 4 pagi seperti biasa. Setelah anak-anak mulai masuk sekolah, aku mulai aktif lagi di dapur nyiapin bekal. Itu sayurnya udah jadi ya, nggak aku videoin dari awal. Pagi ini aku mau bawain bekal anak-anak dan suami aku. Cuma 2 macam menu, sayur sop dan telur ceplok yang dikecapin. Tapi nanti telur ceploknya aku bikin versi yang pedes teman-teman. Jadi aku iris bawang merah, bawang putih, cabe. Bahannya itu aja sih seperti kita mau numis sayur. Terus diongseng sampai harum dan layu. Lalu dikasih air sedikit. Seasoningnya masako dan penyedap rasa. Terakhir kasih kecap. Udah. Gitu aja masaknya, simple kan? Tapi Masya Allah rasanya tuh enak banget teman-teman. Setelah ini video aku akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, bisa memberi sedikit manfaat, dan semoga menginspirasi ya. Wassalamualaikum, sehat-sehat, bye semua.